Sebuah cerpen berjudul Insta Story ditulis dan dibacakan oleh Ulu Munafik. Pagi itu rasanya malas sekali. Sudah kucoba bangkit dari tempat tidur, namun selalu gagal. Ibu tak berusaha membangunkanku, karena tahu ini adalah hari liburan pondok. Abah juga memaklumi, karena dulunya mungkin juga tak jauh beda dari sikapku ketika menikmati liburan pondoknya. Memang hari ini tidak ada sesuatu yang benar-benar harus kukerjakan. Tak ada salahnya rebahan seharian. Aku puas-puasin menikmati kasur empuk yang mustahil aku rasakan ketika di pondok. Layar HP sudah membuatku jenuh. Dari 1 jam yang lalu, story WA sudah aku hatamkan. Tontonan-tontonan YouTube pun tak ada yang menarik gairahku. Apalagi Instagram, tak jauh beda. Aku hanya guling-guling kesana kemari tak jelas. Mulai merasakan kebosanan. Buka HP, tutup lagi. Buka lagi, tutup lagi. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidur. Ketika mata mulai mengantuk, tiba-tiba ada yang menarik perhatianku. Story deretan pertama yang sering aku pantau muncul dengan story barunya. Sekali ini saja story terakhir aku lihat. Habis ini langsung tidur batinku. Buru-buru aku pencet gambar berbentuk lingkaran tersebut dan ternyata mengejutkan sekali. Sesuatu yang tak terduga terpampang di layar HP-ku. Iya, story tersebut menampilkan peristiwa yang membuatku tersayat. Sebuah cuplikan video yang menampilkan segerombolan orang di serambi masjid dengan satu sosok anak muda yang berjubah putih dan berkalung bunga. Berparas tampan penuh senyuman, perawakannya gagah, dikelilingi beberapa kiai di sampingnya. Pemuda tersebut mengucapkan akad dengan lantang dan penuh ketegasan. Suasana haru dan raut wajah kebahagiaan yang terpancar darinya. Story tersebut membuat semua orang yang melihat pasti merasa ikut bahagia, ikut baper, dan penuh doa untuk kedua mempelainya. Tapi tidak dengan hatiku. Hatiku benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Karena story itu membuatku mengingat story di dunia nyata tepat setahun yang lalu. Begini storynya. Akun Zikru Amanullah ditandai oleh salah satu temanku muncul di beranda Instagram. Dia terlihat sosok santri putra yang menawan dengan senyum yang mempesona, menarik perhatianku. Iseng-iseng aku follow. Tidak terduga, tak selang beberapa lama akunku di follow back olehnya. Semakin penasaranlah aku. Lalu aku stalking berandanya. Dia kelihatan seperti sosok santri yang hit, yang banyak memposting kegiatan pondok pesantren. Followernya sekitar 1.500-an. Jiwa kepoku semakin menjadi. Lagi-lagi aku iseng mencoba DM Instagramnya. Assalamualaikum Kang. Aku memberanikan menulis salam kepadanya. Kalau tidak ada balasan selama 1 jam, aku akan mengurungkan pesan tersebut. Malulah aku. Belum ada 10 menit tiba-tiba sudah dibalas. Waalaikumsalam. Melihat jawaban tersebut, aku kegirangan bukan main, tapi sekaligus bingung mau membalas apa selanjutnya. Aku mencari topik pembicaraan yang agak ringan. Mungkin menanyakan asal pondoknya kali ya. Lalu aku tanya,
Santri mana, Kang? Mungkin itu tidak terlalu berlebihan untuk basa-basi memulai sebuah perkenalan. Tak selang beberapa lama dia membalas, "Santri Kauman." "Wah, keren ya bisa nyantri di Kauman." Balasku basa-basi untuk mengulur waktu sambil memikirkan topik obrolan selanjutnya. Perlu diketahui, Pondok Kauman adalah pondok yang terkenal di tengah sebuah kota daerah Jawa Tengah. Pondok tersebut selalu menjadi tujuan menimba ilmu dari berbagai daerah penjuru Nusantara. Santri lulusan pondok tersebut juga terkenal hebat-hebat. Obrolanku pun berlanjut, bersambung sampai berganti hari dan berganti minggu. Walau kadang pesanku dijawab singkat, aku memaklumi. Pikirku dia kan bawa HP, mungkin pengurus, jadi ya wajar kalau sibuk. Semakin lama aku mengobrol dengannya, perasaanku semakin tak terkendali. Bagaimana tidak, orangnya ramah, ganteng, berwibawa, apalagi story-storynya. Biasanya membuat syair-syair puisi yang membuatku terhanyut oleh kata-kata indahnya. Tanpa ku minta, dalam hati mulai tumbuh benih-benih cinta. Tak salah lagi, aku jatuh cinta dengan santri putra tersebut yang bernama Dzikru Amanullah. Setiap malam aku mulai membayangkan andai kelak menjadi pendampingnya mengucapkan kata sah di depan orang tua. Berhayal menjadi ibu dari anak-anaknya dan menua bersama. Semakin hari rasa ini semakin dalam dan semakin tak terkendali. Bahkan seusai sholat, aku tak lupa memanjatkan doa untuk kebaikannya, sampai lupa doa untuk diri sendiri. Hatiku semakin larut dalam rindu, tapi apa daya, aku tercipta sebagai sosok wanita yang konon tak elok mendahului untuk mengungkapkannya. Obrolan pun masih berlanjut, membahas hal-hal yang lebih personal, tentang keluarga, masa depan, dan banyak yang lainnya. Namun, akhir-akhir ini mulai aneh. Dia benar-benar singkat membalas pesanku. Tapi aku berusaha bersikap dewasa. Aku berpikir, pengurus kan wajar kalau sibuk. Tapi entah mengapa, kecemburuan mulai muncul dalam pikiranku. Rasa selalu tak terima, prasangka mulai kemana-mana. Tapi aku tak bisa menanyakan itu kepadanya. Aku selalu ingat bahwa aku bukan siapa-siapanya. Keadaan mulai agak menyiksa. Siapa yang mau memahami situasi ini? Kecurigaan yang lain mulai muncul lagi. Followernya cepat sekali bertambah. Bahkan aku lihat sekarang sudah mencapai 10.000. Perasaanku menjadi campur aduk tak jelas. Aku mencoba mengirim pesan kepada temanku yang dulu posting foto dan menandai dia, di mana sebab aku awal kenal dengannya. "Rizky, Dzikru Amanullah itu teman kamu ya?" "Iya, kok tahu?" Balasnya singkat. Rizky memang sebetulnya tidak terlalu akrab denganku. Lalu aku tanya lagi, "Dia teman kamu mondok?" "Dia tidak mondok kok." Dek, mendengar jawaban Rizky, aku langsung kaget sekali. Lantas siapa dia? Kok mengaku mondok di Kauman? Aku berusaha memperjelas lagi. Loh, katanya dia mondok di Kauman. "Oh alah, dia bukan mondok, tapi yang punya pondok. Dia itu putra kedua dari pengasuh pondok Kauman." Penjelasannya jelas membuatku terperanjat. Jadi selama ini aku ngobrol dengan Gus Kauman. Rasa cintaku langsung mulai minder. Aku tidak tahu harus melanjutkan obrolan dengannya atau tidak.
Aku harus tahu diri bahwa aku cuma santriwati biasa. Tapi bagaimana dengan perasaanku? Bukankah sah-sah saja seorang wanita biasa mencintai sosok Gus? Bukankah aku juga seorang santri yang lumayan cantik? Buktinya, beberapa kali juga pernah ditembak kangkang dan aku tolak. Menurutku, masih ada kemungkinan untuk melanjutkannya. Belaku dalam hati. Beberapa hari ini aku memutuskan untuk tidak menghubunginya. Aku berusaha untuk menahan, tidak mengirim pesan atau membuka obrolan dengannya. Aku berharap dia bakal kesepian tanpa obrolan denganku dan menghubungiku lebih dulu. Tapi ternyata tidak kunjung ada tanda-tanda itu. Perasaanku semakin tidak stabil. Dalam hatiku mulai tumbuh niatan untuk melupakannya. Kemustahilan itu mulai meyakinkan. Aku tak mau semakin terpuruk. Aku berusaha menghibur diri. Lalu mencoba bermain ke tempat teman-temanku. Siapa tahu akan sedikit bisa melupakan masalah ini. Canda tawa mereka sesaat mengalihkan ingatanku tentang dia. Namun, tiba-tiba salah satu temanku teriak kegirangan setelah membuka HP-nya. "Dia membalasku," seru Lita, salah satu temanku. "Siapa?" tanyaku keheranan. Lalu dia menunjukkan layar HP-nya. Seketika aku tersentak melihat nama akun Dzikru Amanullah. Dia Gus Pondok Kauman itu loh. 2 hari yang lalu, aku baru saja di fallback. Tadi malam, aku iseng DM, dibalas. Cerita Lita kegirangan. Aku berusaha melihat pesannya. Balasannya kepada Lita tak jauh beda seperti balasan dia kepada pesanku dulu. Melihat pesan itu, perasaanku hancur sehancur-hancurnya. Aku pura-pura tersenyum di depan teman-temanku. Namun sebetulnya hatiku sangat sakit sekali. Selama ini, sikap dia kepadaku dilakukan juga kepada banyak perempuan. Ternyata aku tidak spesial. Ternyata balasan singkat darinya hanya bentuk keramahan saja kepada semua orang tentunya. Mungkin aku terlalu berharap lebih. Terlalu jauh membiarkan perasaan ini mengembang. Aku yang kegeeran mendapat sambutannya. Tapi aku sadar bahwa aku hanya salah satu perempuan yang dibalas keramahan dari berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus teman perempuannya. Bukankah seharusnya aku paham dari dulu dia membalas pesanku hanya singkat-singkat? Bukankah seharusnya aku paham latar belakang dia dari awal? Bukankah seharusnya aku terus menyalahkan diriku sendiri? Karena memang aku sebetulnya yang tidak seharusnya. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, aku memutuskan kontak dengannya. Itulah story dunia nyataku setahun silam. Instagram barusan membuatku ingat setahun yang lalu, dan kini hanya bisa aku senyumi. Akun Dzikru Amanullah hari ini sedang merasakan hari bahagianya, sedang melangsungkan akad pernikahannya dengan wanita pujaannya. Tak terasa air mataku 2 tetes terjatuh. Entah air mata kecemburuan atau air mata kesedihan. Story akad itu yang aku bayangkan setahun yang lalu menjadi milikku, dan aku yang mendampinginya, tapi kini aku hanya penontonnya. Walaupun begitu, aku sudah lega. Kehidupan memang skenario Tuhan. Story Instagram itu membuatku mengingat story dunia nyata. Lalu aku menutup storynya dan berusaha melanjutkan untuk tidur siang. Wonosobo, 8 Desember 2020.